hu ahad. muzilidai wa shifaiha wa daf'il bala wa afatiha wa basti rizki wa ziyadatiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil huda salatan tusalli
yusallimuna biha ladana wa amwalana wa jami'al muslimin wa tasiquna biha wa ilmana wa ma'rifatana min yawmina haja ila yaumil jaza. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil barakah salatan tubarikuna biha wa rizqana wa amalana wa jam'ana wa auladana wa amwalana wa kasbana wa tijaratana wa ilmana wa quwwatana bi'adadil makhluk. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fatihil maghfirah salatan taghfiru li biha wa walidayya wa auladi wa jami'il muslimin wa tufarridu biha qurbati wa saqai wa taqdi biha hawaiji bi adadi ilmillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qalbil masruri wa mitahil maisur wa fatihil lima ughliqa wa syafil ilah wa mufarijil kurubi wal humumi wa ala alihi sahbihi wa wa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa walidaina wa walidaikum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Syaikhul lahumul Fatihah. Syiratal ladzina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Futuhul Ghaib wal Gunyah wa nafa'ana bihi wa ulumi bidarain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menciprakan, mengayongkan, mengharumkan diri kita semua melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mudah-mudahan keharuman beliau terpancar, terberikan, terarahkan kepada kita semua yang hadir di sini. Mudah-mudahan segala karamah-karamah beliau dapat kita rasakan, dapat kita manfaatkan dan berfaedah bagi kehidupan kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang disayang baginda Nabi besar Muhammad SAW dan bersama dengan beliau. Mudah-mudahan juga ibu bapak kita bersama dengan beliau di alam dunia ini, di barzah dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kitab Gunyah Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan,
Minggu kemarin Jarseh berdasarkan ayat Al-Quran, Fazkuruni azkurukum, ingatlah kepadaku maka niscaya aku ingat kepada kalian. Nah, itu firman Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 152. Azkuruni azkurukum, ingatlah kepadaku pasti kalian juga akan kuingat. Jadi ada sesuatu yang sifatnya saling makna memaknai. Nah, orang yang selalu mengingat Allah ini memiliki karamat, ya, memiliki kekeramatan yang luar biasa. Saya lupa itu mengisahkan tentang kekeramatan tentang Syekh Sahal Al-Tustari. Sahal Al-Tustari ini umur beliau sampai 80-an, bahkan lain 100 tahunan umur beliau ini. Di waktu tua beliau sampai lumpuh beliau ini. Agak lumpuh kah? Tapi anehnya bila masuk waktu sholat, ada ajan orang guru, ajan bangkit sidin seperti orang sehat sholat sidin. Nah, ini di Syekh Hujiri mengisahkan, karena beliau ini termasuk maha guru juga pada abad kedua dan ketiga. Imam Qusairi juga menyebut tentang Syekh Sahal At-Tustari ini, karangan beliau itu sampai ada 10 kalau tidak salah. Cuma kitabnya belum pernah saya bacakan inilah, beluman di antara kitab-kitabnya. Karena mendalam tentang makna hub, ya. Beliau ini termasuk orang yang mengingatkan kepada kita tentang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Nah, amalan beliau itu, ujar Sidin, amalanku ketika ditanya, kenapa engkau wahai guru? Murid-murid beliau bertanya, kenapa engkau guru? Jadi istiqomah dalam hidup ini dan banyak memiliki karamat, banyak memiliki kemuliaan Islam. Nah, beliau membaca yang tadi, hafalah itulah. Nah, ulun catatakanlah supaya pian ingat, tulisannya ingat itu nah. Bila tulisannya ingat, insya Allah ingat juga tuh dibaca. Nah, biar berlambat dikit. Nah, Allah, Allah syahidi, syahidi. Allah adalah saksiku. Nah, Allah syahidi. Kemudian Allahu ma'i, Allah bersamaku. Ini menguatkan batin pian supaya nanti segala kehendak. Jadi bila ibu-ibu mengamalkannya bagus, baca sapa kawa, sering diucapkan, menguatkan batin nih. Jadi bila kepingin suami tidak tidak apalagi guru, supaya tidak bisa beristri lagi, nah takabul hati kata. Nah, bila kepingin suami punya istri 2 atau 3, takabul juga gitu. Nah lah, serah aja meletakkannya. Lakian kayak itu juga, baca aja ini bisa aja Tuhan matur. Allahu naziri, naziri, Allah yang mengawasiku atau memperhatikanku. Nah, yang hebat tuh yang di tengah tuh ma'i tuh. Allahu syahidi, Allahu ma'i, Allahu naziri. Ya kah? Nah, boleh juga itu. Ini amalan Sahal At-Tustari kan, amalan At-Tustari ya lah. Nah. Pon apanya? Terserah aja ini. Saya Tustari mengatakan kayak itu aja. Habis sembahyang misalnya sekali-sekali 10 kalimat 10 zikir. Oh, bagus lagi. 10 macam. 10 macam. Ini 3 aja macam. 3 aja macam. Allahu syahidi, Allahu ma'i, Allahu naziri. Lah. 3 aja. Allahu syahidi, Allahu ma'i, Allahu naziri. Nah, kalau lah mamalkan baca kapan-kapan biar. Satu saat kan ada hal-hal yang sifatnya cepat.
Misalnya kita ditipu orang, yang lah baru sadar, Allahumma sahidi, Allahuna najiri. Yalah, kebakaran jar di anu jar, oh masya Allah rumahku kayak apa ya Allah, Allahumma Allahu sahidi, Allahuna najiri. Kadang orang mendengar kebakaran aja di kampungannya kebakaran sudah jantungan orangnya. Yalah, rumahnya tidak terbakar, kadang orangnya nang kebakaran sorangan. Nah ini menguatkan. Atau kena penyakit piana, kena penyakit dipegang penyakit tuh. Misalnya muka tidak rata dipegang. Itu anak pindah bungol, pindah. Waluh bajarang anak nih dipegang anak, letakkan anak. Atau anak ceroboh misalnya bacakan ini diupakon, bacakan. Lah bisa elola. Nah insya Allah kita teruskan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata Allah faqad jakarallahu. Barang siapa, ujar Nabi, barang siapa yang taat kepada Allah, faqad jakarallah. Berarti orang itu mengingat Allah. Jadi orang yang taat itu maknanya berarti orang itu berzikir kepada Allah. Orang yang berzikir maknanya juga berarti taat kepada Allah. Wa in qalat sholatuhu wa siyamuhu wa tilawatuhul Quran. Sekalipun sedikit sholatnya, puasanya, membaca Al-Qur'annya, tapi sudah dikatakan maknanya orang itu mengingat Allah bila dia taat kepada Allah. Taat tuh kayak apa? Taat tuh artinya bahasa Indonesia juga ialah menuruti Allah. Nah, orang itu sudah masuk golongan orang menuruti Allah. Faqad nasyallah, orang itu berarti lupa kepada Allah. Wa in kasurat sholatuhu, meskipun dia banyak sholatnya, wasiyamuhu banyak puasanya, wa tilawatuhul Quran, meskipun dia banyak membaca Al-Quran. Nah, dalam hadis Ad-Darimi, kemudian dalam kitab Al-Kanju, dalam kitab Darul Mansur, dan dalam kitab Imam Qurtubi. Apa maksudnya? Banyak orang sholat, banyak puasa, banyak membaca Quran, banyak, tapi dianggap Allah orang itu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hah? Bisa terjadi ya Nabi? Kayak apa itu? Supaya jangan seperti itu, perbanyak kita mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Pelajari ilmu zikir. Jangan ngalang-ngalang. Baru sedikit mendengarkan zikir, sudah menyimpulkan. Tuh ngarannya walau bejarang. Ya kah? Kiai itu belajar zikir, mempelajari zikir tuh berpuluh-puluh tahun. Kiai itu belajar zikir tuh baru beliau menyimpulkan sedikit demi sedikit, disampaikan mana kiai-kiai itu kayak itu dia turun-temurun dari gurunya memahami, lalu diajarkan kepada orang sesuai dengan bahasa sekarang kearifan lokal lah. Nah, supaya orang mengerti ya, dari yang zikir rendah sampai zikir yang tinggi. Jadi inilah pentingnya adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita teruskan ya. Wa qala Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kafa bitauhid, cukuplah tauhid itu ibadatun, wa kafa bil jannati syawaban. Maksud daripada hadis Nabi itu mencukupilah tauhid itu bermakna ibadah dan surga itu bermakna pahala. Jadi kalau orang sudah mendapatkan pahala berarti itu surga sudah sebenarnya. Ya kan? Bila orang dalam beribadah, dalam kehidupan sehari-hari beribadah nih, merasa dekat, merasa nyaman beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah, berarti orang itu pasti mendapatkan surga Allah, insya Allah pastinya, dengan izin Allah. Jadi ingin mengetahui surga di akhirat, bila pian nyaman duduk di majelis ini merasa nyaman, tenang, berarti itu surga sudah, ya kah? Surga mankudah, surga yang dirasakan Allah langsung pada hati, ya kah? Nah, meskipun senang gara-gara ada kopi aja, nah, ya kah? Nah, ada apa-apa. Maka azkuruni bitauhidi wal imani azkurkum, maka mengingat Allah lah, ingatlah kepadaku ya Tuhan, karena tauhidmu dan iman. Jadi karena kita bertauhid itu sudah zikir kepada Allah. Misal pian
ulun melihat pian duduk ini, ulun melihat di sini adalah kita berkumpul di sini semata-mata kehendak Allah. Tauhid kalau apa? Iyalah, melihat sifat Allah dalon. Sifat Allah, kalau sifat Allah itu apa? Kehendak itu namanya bahasa Arabnya, bahasa tauhidnya iradat ngarannya. Waktu itu ulun bertauhid, meskipun ulun sambil ngomong, maknanya ulun berbicara ini, ulun di hati ulun juga ada berzikir terus tuh di hadapan Allah berarti. Pian duduk nih satu aja pian ambil kehendak Allah, pian datang sini. Berarti pian mengagungkan Allah dalam iradah Allah pada tingkat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dapat makna. Kita sudah sampai kepada makna mengingat Allah dalam arti sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita dapat makna di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aha.